Halo guys, balik lagi bersama gua di RK25. Kali ini gua akan mereview sebuah alur kisah film yang amat sangat sungguh menegangkan menurut gua, karena di video kali ini gua akan membahas sebuah film yang berjudul Volt 2022. Film ini mengisahkan petualangan dua orang cewek penantang adrenalin yang berjuang bertahan hidup di atas ketinggian sebuah tower radio yang sudah usang. Bisakah mereka bertahan? Ya wis, ra usah kesuwen daripada kalian ngamuk tidak karuan dan malah pengen ikutan, kita langsung aja ke alur ceritanya. Dan jika kalian suka dengan video kali ini, silahkan kalian like dan subrek aja biar nggak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Di awal film kita diperlihatkan Becky bersama dengan suaminya Danny Corner dan ditemani oleh sahabatnya Hunter. Mereka bertiga mencoba untuk menaklukkan sebuah lereng gunung yang sangat amat terjal. Pendakian saat itu sedikit menyulitkan bagi mereka. Dan di saat hampir mendekati puncak, Danny bermaksud ingin memasangkan kail paku ke dalam sebuah lubang. Tapi tiba-tiba, rupanya ada burung di dalam lubang itu. Dani pun terjatuh. Untung saja saat itu Dani masih menggunakan tali pengaman. Becky dan Hunter sesegera mungkin untuk menolong Dani. Namun kail tali yang tidak terpasang dengan sempurna tidak mampu menahan Dani hingga akhirnya Dani pun terjatuh dan COD nyawa dengan malaikat maut. 51 minggu kemudian, Becky masih terpukul atas peristiwa yang menewaskan Dani. Becky belum bisa untuk melupakan Dani, bahkan dia menelpon kontak Dani demi untuk mendengar pesan suara di HP-nya. Untung saja Becky memiliki seorang ayah yang sangat peduli dengannya, walaupun sebenarnya ia tidak suka diikuti kemanapun dia pergi. Ayahnya hanya ingin untuk melupakan semua kesedihan dan memulai hal-hal yang baru, karena walau bagaimanapun hidup harus tetap berjalan. Tak jarang dengan Becky yang keras kepala sering membuat mereka bertengkar. Saat itu Becky benar-benar berada di posisi terpuruk, di mana dia sudah tidak peduli lagi dengan kehidupannya sendiri. Sampai suatu ketika, Hunter datang menemui Becky. Setelah sekian lamanya berpisah, mereka baru bertemu kembali. Hunter datang dengan tujuan untuk menyemangati si Becky dari kondisi terpuruk. Hunter juga mengajak Becky untuk mendaki kembali. Namun bukan mendaki gunung, lembah, jurang, pohon, ataupun sejenisnya. Tapi melainkan ia mengajak Becky untuk mendaki sebatang menara TV yang sudah usang. Dan jika sudah berada di puncak, Becky bisa menaburkan abu almarhum Dani. Bukankah itu petualangan yang seru, kata si Hunter. Keesokan harinya, Becky yang baru bangun lalu menemui Hunter dan mengatakan, "Hayu gaslah kita mendaki lagi." Akhirnya mereka OTW ke area pendakian, yang dimana menara tersebut berada di tengah gurun yang jauh dari mana-mana. Apalagi warungnya Mang Burhan. Singkat waktu, malam pun hideng. Mereka pun mampir ke kafenya Mang Burhan untuk sekedar menginap. Kemudian Hunter menanyakan kepada Mbak-mbak Maghrib soal menara itu. Ternyata menara itu sudah dekat dan bahkan lampunya aja kelap-kelip kelihatan. Diketahui kalau menara tersebut adalah menara TV paling tinggi di daerah situ. Sebagai seorang Afrukers, Hunter mengajarkan kepada Becky cara mengecas HP pada kondisi darurat. Singkat cerita, sampailah mereka di depan pintu gerbang kawasan menara. Akan tetapi, akses ke menara sudah diblokir. Namun, mereka pun nekat dengan melanjutkan untuk jakil saja, alias jalan sikil. Selama dalam perjalanan, mereka melihat ada burung pemakan bangkai yang sedang mukbang seonggok bangkai dogi. Singkat waktu, mereka pun sampai di bawah menara. Terlihat Becky mulai ngegibrig karena merasa takut dan trauma. Saking takutnya, badan dia pun jejogedan. Setelah disemangati oleh Hunter, lalu pendakian pun dimulai. Sebenarnya mereka sudah tahu kalau menara itu sudah reot alias tidak layak pakai. Akan tetapi mereka nekat bae wes lah. Setelah mengenakan tali, akhirnya mereka pun mulai ngangsrot ke atas. Diawali oleh si Hunter yang sok jago ini. Dengan rasa mules yang tak tertahan, akhirnya Becky memulai langkahnya dengan memanjat besi tua itu.
Oh my god, anak tangga pun mulai menunjukkan jati dirinya. Namun, mereka masih melanjutkan pendakian, hingga sampai di tengah perjalanan mereka lumayan mulus. Dan saat sudah hampir puncak, Becky pun mulai liar karena mabok energen. Becky pun berpikir, gaslah aing mah tersanggup deui. Tapi karena sudah kepalang nanggung, Becky melanjutkan perjalanannya. Di tengah kondisi Becky yang sedang ngagibrig, Hunter masih sempat bercanda dengan menggoyang-goyang tangga yang sudah keropos itu. Mereka tidak ngeh kalau bautnya ada yang lepas. Dan akhirnya setelah melewati masa-masa kritis, mereka sampai di puncak menara itu. Mereka tak lupa mengabadikan dengan berceringe-ceringe ria di puncak menara. Bahkan Hunter mencoba pose ekstrim. Singkat cerita, tiba waktunya Becky untuk menabur abu almarhum Dani di atas puncak menara. Setelah berceringa-ceringa ria selesai, mereka memutuskan untuk kembali turun, diawali oleh si Becky. Tapi tiba-tiba, untung saja masih terikat tali pengaman kepada Hunter. Di atas, Hunter berusaha menarik Becky. Akhirnya, Becky nggak jadi COD dengan malaikat maut. Syukurlah ngab. Akan tetapi, loh, tangganya kemana ngab? Rupanya, tangganya sudah turun duluan dan mereka pun terjebak di atas ketinggian. Saat Becky melihat HP, ternyata lupa buat beli sinyalnya. Hunter pun menenangkan Becky agar jangan panik. Anehnya, mereka menemukan teropong dan juga suar. Kok bisa ya? Untuk saat ini tidak ada yang bisa mereka lakukan, kecuali berharap ada orang yang melihat dan menolong mereka. Hunter melihat HP-nya dan melihat followersnya di IG pun punya ide. Karena di atas nggak ada sinyal, mungkin saja di bawah bisa penuh. Akhirnya dia membuat postingan guna meminta tolong kepada followersnya. Kemudian Hunter memasukkan HP-nya ke dalam sepatu supaya HP-nya nggak hancur saat dijatuhkan ke tanah. Dan mereka pun berharap agar HP itu bisa mendapatkan sinyal. Singkat cerita, mereka pun melihat ada seseorang di bawah sana. Mereka berusaha berteriak sekeras mungkin. Akan tetapi, suara mereka tidak terdengar sampai ke bawah. Becky pun melemparkan sepatunya berharap orang itu tahu. Dan orang itu pun tahu kalau ada sepatu yang terjatuh dari atas. Tapi orang itu nggak berpikir kalau ada orang di atas menara. Kemudian Becky melihat dari teropong sepertinya mereka tinggal di sana. Akhirnya mereka menunggu saat malam tiba. Singkat waktu, malam pun poek. Saat suara ditembakkan, orang itu pun melihatnya. Begitu girangnya Becky dan Hunter saat melihat ada respon dari mereka. Bukannya menolong Becky dan Hunter, justru mereka malah nyolong mobil Becky dan Hunter. Hancur sudah harapan mereka saat itu. Mereka terpaksa menikmati tirisnya malam di atas menara.